Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Impling Channel. Semoga yang menyaksikan video ini selalu diberi kesehatan, umur panjang, banyak rezeki, dan hidup yang barokah. Amin. Nah, video kali ini adalah meneruskan atau lanjutan video yang terdahulu, yaitu cara gulung rotor dinamo las. Bagaimana kelanjutan video yang terdahulu? Saksikan video ini, jangan di skip biar nggak gagal paham. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Nah, setelah sudah masuk semua, kita potong seperti ini. Kita potong. Ini cara potongnya bisa pakai gergaji besi seperti ini. Nah, setelah dipotong semua, kita kasih penutup di keren. Itu pakai fiber bisa, pakai bambu juga bisa, seperti ini. Jadi ini pakai fiber, pakai pertinak juga bisa. Jadi ini bertujuan supaya waktu pas dalam posisi putaran kencang, kawat itu tidak keluar dari slotnya. Nah, di samping itu juga supaya padat sehingga tidak bergetar di dalam slotnya, sehingga untuk mengurangi resiko meletus karena gesekan. Nah, sebelum disolder, kita growler dulu. Pastikan nggak ada yang kontak antara spool atau komutatornya. Jadi kita growler. Setelah dipastikan tidak kontak, baru kita solder. Jadi pakai growler. Nah, ini kalau besi plat ini bergetar, itu berarti ada short, entah itu di komutator, entah itu spoolnya. Kalau nggak ada getar atau nggak nempel ini plat, ini saya pakai plat gergaji besi. Nah, ini kalau nggak bergetar atau nggak lengket, itu berarti tidak ada yang short. Jadi aman untuk dilanjutkan proses penyolderan. Video tentang growler sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, sebelum disolder, kita bersihkan di komutatornya ini, kita bersihkan. Jadi tujuannya apa? Supaya gampang menempel timahnya. Kalau dalam kondisi kotor, ntar susah nempel timahnya. Jadi kita bersihkan sebersih mungkin. Nah, seperti ini. Ini proses penyolderan. Jadi usahakan soldernya ini cukup panas ya. Jadi gampang untuk mencairkan timahnya sehingga bisa masuk ke sela-sela dengan sempurna. Seandainya itu solderannya kurang panas, itu ntar susah timah ini menempel atau masuk ke sela-sela. Nah, kita seperti ini, kita pakai besi apa, pakai apa, supaya benar-benar masuk ke celah-celahnya. Nah, setelah solderannya itu udah selesai, baru kita rapikan, kita kerik seperti ini, pakai kikir, dengan tujuan untuk membersihkan supaya celah-celah dari sirip-sirip ini itu benar-benar pisah, nggak ada yang nempel antara pin satu dengan pin yang lain gara-gara timah solderan. Makanya kita bersihkan setelah disolder seperti ini. Jadi untuk memisahkan pin satu dengan pin yang lain. Karena kalau nempel karena solderan ini akan kontak. Nah, seandainya kontak itu
menyebabkan tidak keluar setrum. Jadi kalau pin satu dengan pin yang lain kontak, itu menyebabkan tidak keluar setrum. Nah, setelah disolder, kita growler ulang untuk mendeteksi ada kontak enggak antara pin satu dengan pin yang lain karena timah solderan. Maka dari itu kita growler ulang seperti ini. Jadi seandainya besi plat ini bergetar, berarti kontak. Seandainya tidak menempel atau tidak bergetar, itu bertanda tidak ada yang kontak. Ini growlernya, growler yang terbuat dari kern dan coil atau jenis trafo. Nah, setelah dipastikan tidak kontak, baru kita tutup seperti ini. Ini pakai fiber, bisa dengan fiber, bisa dengan pertinak juga bisa, dengan bambu pun juga bisa. Nah, ini bertujuan untuk waktu pas putaran cepat itu kawatnya itu tidak keluar kalau cor-corannya tidak masuk ke dalam kern, sehingga aman waktu pas putaran cepat. Nah, setelah itu baru kita ikat. Nah, ini saya pakai pita katun. Nah, kita ikat seperti ini. Nah, setelah lapisan katun tadi pertama, baru kita ikat pakai tali ini. Nah, seperti ini. Baru kita tempah lagi pakai pita katun. Jadi tujuan diikat ini supaya waktu pas putaran kencang itu tidak megar. Jadi kalau megar itu bisa mengakibatkan gesek antara kawatnya ini dengan statornya, sehingga akan rusak gulungannya. Makanya kita ikat seperti ini. Sebetulnya untuk ini pakai pita katun pun juga cukup, karena pita katun ini bisa menyerap cor-coran. Saya habis ini kan dicor pakai resin. Jadi pita katun ini bisa menyerap resin dengan baik, sehingga waktu pas kering dia itu keras seperti batu. Nah, ini yang dekat komutator juga diikat seperti ini. Nah, diikat seperti ini. Tujuannya juga sama. Waktu pas putaran kencang, karena ini putaran 3000, jadi kawat-kawat ini tidak megar atau tidak ngembang, sehingga tidak terjadi gesek antara kawat dengan statornya. Makanya kita ikat seperti ini. Ingat ya, pengikatan ini jangan sampai tingginya itu melebihi kernnya. Kalau tingginya melebihi kernnya, itu ntar bisa nyangkut atau bisa gesek dengan statornya. Makanya perhatikan ikatan ini jangan terlalu tebal, ya secukupnya saja, untuk menghindari gesek ke statornya. Nah, setelah itu kita dolor ulang, kita growler ulang. Ya, kita growler ulang. Sebelum dicor kita pastikan nggak ada yang kontak atau short. Nah, kita periksa apakah sudah cukup untuk ikatannya. Serasa sudah cukup, baru kita cor pakai resin. Nah, ini resin. Resin kita beli kiloan. Nah, ini katalisnya. Ini untuk campurannya supaya keras.
Nah, ini gelas untuk tempat mencampurnya. Nah, setelah kita campur, kita kasih tepung. Nah, terus antara resin dengan katalis juga harus pas takarannya. Karena kalau kurang katalisnya dia nggak akan kering. Kalau terlalu banyak katalisnya dia akan pecah. Nah, untuk takarannya setengah gelas ini itu kalau resinnya setengah gelas, katalisnya itu sekitar 15 tetes. Yaitu untuk hasil yang ya nggak terlalu lama dan nggak terlalu cepat. Dan kita kasih tepung. Tepung ini bertujuan untuk menghindarin pecah. Jadi hasilnya itu biar nggak gampang pecah, makanya kita kasih tepung resin. Nah, setelah dicor, kita harus putar terus-menerus sampai cor-coran itu kering, benar-benar kering. Maksudnya kering itu sudah tidak netes lagi. Makanya kita putar terus-menerus sampai tidak netes lagi. Setelah itu kita bersihkan got-got pembatas antara pin satu dengan pin yang lain. Tujuannya untuk menghilangkan kotoran yang ada di got ini, yang bisa menyebabkan kontak antara pin satu dengan pin yang lain. Harus dibersihkan semuanya, antara celah-celah pin ini sampai keliling semua kita bersihkan dari kotoran supaya got ini benar-benar bersih sehingga tidak kontak antara pin satu dengan pin yang lain. Nah, setelah bersih semua dan coran benar-benar kering, baru kita pasang ke body statornya. Seperti ini. Setelah dipasang, kipas sudah dipasang, bearing sudah dipasang, dan sudah dipasang ke statornya seperti ini. Tinggal kita tes. Nah, kita tes seperti ini. Nah, ini tes. Ini saya ngetesnya pakai dinamo sekitar 2 PK atau 1,5 PK. Nah, ini udah alhamdulillah langsung keluar. Jadi, nah waktu pas dites begini, kalau seandainya nggak bisa keluar setrum, coba cek di karbon pancingan, yaitu karbon yang di atas yang paling kecil itu. Nah, ini sudah keluar setrum, yaitu sekitar 64 volt. Terus kita pakai kabel seperti ini untuk adu, karena nggak mungkin pakai stang las karena pakai dinamo kecil. Nah, kita adu seperti ini. Nah, seandainya voltase tetap, insya Allah bagus. Pakai las pun bagus. Nah, seandainya tidak keluar setrum, ini kabel pancingan ini yang ke stator, ini bisa dipindah ke sebelahnya. Ini yang kabel ini, kabel untuk pancingan atau kabel ke stator yang spool pancingan ini ke karbon yang paling kecil. Nah, ini seandainya tidak keluar setrum, itu yang di terminal tadi bisa dipindah ke sebelahnya. Yang ini bisa pindah ke sebelahnya, yang ke kabel satu lagi ini, seandainya tidak keluar setrum. Terus seandainya tidak bisa keluar setrum, itu bisa juga dari karbon pancingan ini, yang di atas nih, karbon yang paling kecil. Nah, ini kemungkinan belum napak dengan sempurna. Jadi sisi-sisinya itu belum nempel dengan sempurna ke komutatornya. Itu bisa juga menyebabkan setrum tidak
keluar. Bisa juga penempatan ini nggak sempurna, jadi bisa digeser dengan menggeser purnya, yaitu posisi ini, posisi karbon yang pancingan itu posisinya nggak pas bisa juga. Nah, caranya menyetel itu kita kendorin baut ini, baut yang di pantat ini. Itu ada baut M6, ada 3 buah. Nah, itu kita kendorin. Nah, setelah kendorin baru kita geser nih. Nah, karbon ini kita bisa geser ke kiri atau ke kanan. Sesuaikan sampai posisi bisa keluar setrum dengan sendirinya. Nah, ini. Sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Apabila suka dengan video ini, silakan like, komen, share, dan subscribe. Apabila ada pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.